Pernah kepikiran nggak, enkripsi yang ngelindungin chat dan data kita setiap hari itu ternyata lahir dari sebuah pemberontakan loh. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa dua peretas jenius yang kepribadiannya beda banget, tapi perjuangan mereka melawan pemerintah itulah yang membentuk privasi digital kita sampai sekarang. Oke, cerita kita mulai dari sebuah misteri ini. Coba bayangin, tahun 1970-an, Intel yang waktu itu masih perusahaan baru, lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Soalnya komputer di mana-mana tiba-tiba error, mogok, tanpa sebab yang jelas. Ini sabotase? Apa salah desain? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih aneh lagi dari itu? Disinilah babak pertama cerita kita dimulai, masalah dari kosmos. Di tengah kepanikan itu, Intel akhirnya menugaskan seorang fisikawan muda buat mecahin teka-teki yang bisa jadi penentu nasib perusahaan mereka. Ini bukan main-main loh, taruhannya gede banget. Intel baru aja dapat kontrak raksasa dari AT&T, tapi sistem mereka malah mogok terus-terusan. Setelah diselidiki, ternyata biang keroknya ada di chip Intel. Bayangin, sebuah bit data, angka 1 atau 0, bisa tiba-tiba kebalik sendiri. Fenomena aneh yang disebut bit flip ini kejadiannya acak banget, bikin semua insinyur garuk-garuk kepala dan ya, AT&T udah mulai nggak sabar. Terus gimana caranya si fisikawan muda ini, tim May, mecahin masalahnya? Awalnya mereka nyalahin sinar kosmik dari luar angkasa. Tapi setelah dihitung-hitung, May bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, lucunya pas lagi berendam di bak air panas, dia dapat pencerahan. Eureka! Gimana kalau masalahnya bukan dari luar angkasa, tapi dari chip itu sendiri? Dan bener aja, ternyata kemasan keramik murahan yang dipakai Intel itu agak radioaktif, nembakin partikel alfa yang cukup kuat buat ngacak-ngacak data. Wah, misteri akhirnya terpecahkan. Penemuan itu jelas bikin tim May jadi pahlawan di Intel. Tapi, ternyata jadi pahlawan korporat bukan jalan hidupnya. Justru, ini adalah awal transformasinya jadi salah satu tokoh paling radikal di dunia teknologi. Gara-gara dapat saham di Intel, May pensiun di umur 34 tahun sebagai jutawan. Coba bayangin, dia langsung cabut dari dunia korporat, ngabisin waktunya baca filsafat libertarian, fiksi ilmiah, dan yang paling penting, kriptografi. Nah, disitulah dia mulai ngelihat kode bukan cuma sebagai alat, tapi sebagai senjata. Senjata buat apa? Buat menciptakan kebebasan total dari pengawasan pemerintah di dunia maya. Kutipan ini kan presetan dari manifesto komunis ya, bener-bener ngerangkum visinya dia. Buat May, kriptografi itu ibarat gunting kawat buat motong pagar kawat berduri, alias kontrol pemerintah. Ini tuh semacam panggilan buat revolusi digital. Nah, sementara si tim May lagi sibuk ngerencanain revolusi anarkisnya, di belahan dunia teknologi lain, muncullah tokoh utama kita yang kedua, Phil Zimmermann. Latar belakangnya beda banget, tapi semangatnya sama, pengen memberdayakan orang-orang lewat kode. Zimmermann ini kepikiran banget sama masalah mendasar di enkripsi. Gimana caranya kita bisa ngasih kunci rahasia ke orang lain dengan aman? Kan kalau pakai cara lama, kamu dan penerima pesan harus punya kunci yang sama. Nah masalahnya, gimana cara ngirim kuncinya? Biar nggak diintip orang. Ternyata ada solusi ajaib, kriptografi kunci publik. Jadi gini, setiap orang punya sepasang kunci. Satu gembok publik yang boleh dikasih ke siapa aja, dan satu kunci pribadi yang cuma dia yang punya. Siapapun bisa ngunci pesan pakai gembok publik kamu, tapi cuma kamu yang bisa buka pakai kunci pribadimu. Simpel kan? Berbekal ide brilian ini, Zimmermann akhirnya bikin Pretty Good Privacy atau PGP. Tujuannya bukan buat cari duit, sama sekali bukan. Dia cuma pengen bikin alat yang simple tapi ampuh buat para aktivis HAM, jurnalis, dan ya kita-kita, warga biasa, biar bisa ngelindungin komunikasi dari pemerintah yang suka ngintip. Namanya yang sederhana itu nunjukin tujuannya yang juga sederhana tapi penting banget. Kutipan ini keren banget buat ngegambarin motivasinya. Dulu kan dia aktivis anti-nuklir, jadi dia ngerasa dunia ini kayak mau kiamat. Nah, daripada lari, dia ngerasa harus berbuat sesuatu. Buat dia, nulis kode PGP itu kayak masuk ke kokpit pesawat yang mau jatuh, terus mencoba nyelamatin semua orang. Dalam banget ya. Nah, disinilah cerita kita jadi makin seru. Dua jalan ini akhirnya ketemu. Ideologi radikalnya tim May dan aktivisme berbasis kodenya Phil Zimmermann, dua-duanya nabrak tembok pemerintah Amerika Serikat. Dari sinilah meletus konflik satu dekade yang kita kenal sebagai perang kripto. Buat pemerintah, software kayak PGP ini bukan software biasa. Ini bahaya. Menurut peraturan ekspor yang namanya ITAR, nyebarin kode enkripsi canggih ke luar negeri itu kejahatan federal, setara dengan ngejual teknologi rudal secara ilegal. Gila kan? Privasi kita semua dianggap ancaman buat keamanan nasional.
Sebagai solusinya, pemerintah nawarin ide mereka sendiri, chip clipper. Rencananya, chip buatan NSA ini bakal dipasang di semua telepon dan komputer. Katanya sih bakal ngasih enkripsi yang kuat ke publik, tapi ada udang di balik batu. Pemerintah bakal nyimpan kunci cadangan semacam pintu belakang atau backdoor yang bikin mereka bisa ngebuka komunikasi siapa aja, kapan aja mereka mau. Oke, kita coba lihat dari sisi penegak hukum. Ketakutan mereka ini beneran ada. Mereka mikir, wah kalau semua orang bisa pakai enkripsi yang nggak bisa dibobol, dunia bisa jadi lebih bahaya. Gembong narkoba, teroris, semua penjahat bisa bebas ngerencanain kejahatan tanpa takut disadap. Masuk akal juga kan kekhawatiran mereka? Nah, ini dia pertanyaan utamanya dari perang kripto ini. Waktu Phil Zimmermann ngerilis PGP gratis di internet, dan software itu langsung nyebar ke seluruh dunia, dia sebenarnya lagi nguji pertanyaan ini di pengadilan. Dia ini seorang aktivis yang pakai hak kebebasan bicaranya, atau dia ini pedagang senjata ilegal. Pilih mana? Nggak lama kemudian, kejadian deh. Zimmermann jadi target investigasi federal. Pertarungan hukum pun dimulai. Tapi komunitas kripto nggak tinggal diam. Mereka nyiapin pembelaan yang, wah, cerdik banget. Zimmermann langsung jadi pahlawan di kalangan anak-anak teknologi, tapi ya gitu, hidupnya di bawah tekanan investigasi federal yang berat banget. Nah, para cypherpunks, grup yang didiriin tim May itu, langsung turun tangan buat ngebela dia. Mereka bukan cuma demo, tapi mereka nyari kelemahan di sistem hukumnya. Mereka mau nge-hack hukum itu sendiri. Jadi ada seorang cypherpunk namanya Phil Karn. Dia nemuin satu keanehan di hukum. Gini, ngekspor buku yang isinya kode enkripsi itu legal, dilindungi amandemen pertama. Tapi ngekspor disket yang isinya kode yang sama persis, ilegal. Aneh kan? Nah, ngelihat celah ini, MIT Press langsung nerbitin seluruh kode sumber PGP jadi buku. Buku tebel 800 halaman. Terus mereka kirim buku itu ke luar negeri secara legal. Ini sama aja nantangin pemerintah. Berani bilang buku ini bom, cerdas banget. Dan berhasil. Kombinasi tekanan publik sama bom logika hukum yang brilian ini benar-benar manjur. Setelah 3 tahun hidup dalam ketakutan di penjara, pemerintah tiba-tiba aja ngebatalin investigasi ke Phil Zimmermann. Gitu aja. Perang kripto akhirnya dimenangkan, bukan pakai senjata, tapi pakai kode dan buku. Kemenangan ini penting banget, karena inilah yang bikin enkripsi canggih bisa kita pakai sekarang, buat ngelindungin chat kita, transaksi bank, dan semua data pribadi. Tapi, para cypherpunks ini mimpinya lebih gede dari itu. Mereka percaya, kode bisa bikin pengawasan massal pemerintah jadi mustahil. Nah, kalau kita lihat dunia sekarang, dengan perdebatan soal privasi dan keamanan yang gak ada habisnya, pertanyaannya jadi, siapa sih yang sebenarnya menang? Apa visi mereka udah tercapai, atau perang ini sebenarnya belum selesai?